Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dengan topik yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Ini menjadi topik akhir kita pada materi yang beberapa segmen yang lalu, yaitu terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Ini kita pada poin ini bahwasanya nilai-nilai Pancasila ini timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil dari penilaian dan pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi ideologi bangsa Indonesia Pancasila ini memang lahir benar-benar dari rahim Ibu Pertiwi, tidak dari bangsa-bangsa lain. Lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri, lahir dari perilaku kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi Pancasila ini adalah jati diri bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila juga memiliki 7 nilai kerohanian, yaitu kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius. Ini sangat kental nilai-nilai itu yang ada terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Ini kalau kita memandangnya secara subjektif. Sedangkan kalau kita melihatnya secara objektif, berarti nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila juga diakui akan kebenaran, diakui akan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain. Jangan dikira Pancasila ini satu-satunya ideologi yang ada di dunia yang dianut oleh Indonesia. Nggak ada bangsa-bangsa lain. Ayo coba sebutkan mana negara yang memiliki ideologi yang benar-benar lahir dari jati diri bangsa itu sendiri. Tidak ada. Hanya Indonesia yang memiliki ideologi sendiri, yaitu Pancasila. Nah, ini kita harus berbangga diri. Kita harus benar-benar mampu menghidupkan ideologi ini dengan baik. Kita harus mampu melestarikan ideologi ini dengan baik. Dengan cara apa ya kita implementasikan dengan sebaik mungkin. Oke, secara objektif ya, bahasanya rumusan sila-sila Pancasila ini menunjukkan adanya sifat universal, umum ya. Jadi siapapun bisa melaksanakan ini. Nilai-nilai Pancasila juga terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, ya. Kemudian manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ini kalau menurut ilmu hukum bahwasanya ini memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundament atau state fundamental norm. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR. Jadi ini salah satu yang tidak boleh diubah ketika MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Yaitu salah satunya yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu mencakup sila-sila Pancasila, yaitu pada alinea ke-4. Itu sudah jelas ya, Mas. Kemudian itu tadi kalau kita bicara terkait dengan nilai subjektif dan juga nilai objektif. Sekarang kita masuk kepada aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Apabila berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Aktualisasinya adalah bahwasanya negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa ini yaitu terutama dalam para penyelenggara negara ini mau tidak mau harus bisa menjaga yang namanya keberagaman, kebinekaan yang ada di bangsa Indonesia. Terutama dalam kebinekaan agama. Harus mampu menjaga toleransi antar umat beragama. Ini wajib hukumnya bagi para penyelenggara negara. Wajib hukumnya bagi para pemimpin bangsa Indonesia. Tapi bukan dalam artian terus kita mengabaikan itu, tidak. Kita tetap
punya kewajiban itu juga. Namun ini kalau kita bicara khusus ya, kita khususkan kepada para penyelenggara-penyelenggara negara tersebut. Kemudian pada sila kedua, bahwasanya negara itu harus berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah dalam hal ini harus mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, harus mampu memanusiakan manusia, secara adil, sehingga manusia-manusia ini adalah menjadi manusia-manusia yang beradab. Mereka inilah yang adalah orang-orang yang beradab. Nah, sehingga lalu negara berdasarkan persatuan Indonesia. Wah, ini kalau kita lihat dari kebinekaan bangsa Indonesia, keberagaman bangsa Indonesia, ini harus kita jaga. Karena apa? Perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari ras, suku, budaya, agama, dan bahasa, ini harus kita satukan. Tidak bisa kita samakan. Karena apa? Perbedaan itu adalah rahmat dari Tuhan. Ya, perbedaan itu rahmat dari Tuhan. Perbedaan itu hanya bisa kita satukan, tidak bisa kita samakan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, misal yang Islam memaksakan orang Kristen agar sama dengan yang Islam, atau sebaliknya, ya, dan seterusnya, tidak bisa. Kebudayaan orang Jawa dipaksakan harus sama dengan kebudayaan orang Sumatera, tidak bisa. Ya. Namun kita harus menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini. Kalau kita boleh mengibaratkan bahwasanya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, ya, ini kalau ada satu saja yang tidak tergabung di dalamnya, maka ini bukan Indonesia. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu ya seluruh ras, suku, budaya, agama, bahasa, pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, ini secara keseluruhan itulah Indonesia. Tapi kalau ada satu saja yang tidak masuk di dalamnya, maka ini kita kalau mengatakan Indonesia itu kurang, ya, kita ini kurang. Jadi yang namanya persatuan Indonesia ini semuanya harus satu, utuh. Ya. Perbedaan-perbedaan ini harus kita satukan, tidak bisa kita samakan. Kemudian negara berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini para penyelenggara negara, mau tidak mau, wajib hukumnya harus dalam setiap keputusan, dalam setiap penyelenggaraan suatu negara harus berdasarkan atas musyawarah mufakat. Tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh atas kepentingan dirinya sendiri, tapi ini semua harus kepentingan bangsa Indonesia dengan cara musyawarah mufakat. Nah, yang terakhir kita bicara terkait negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kita bicara terkait dengan apa yang tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Ya. Di sini berisi yang namanya janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan yang mana? Yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Ya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ikut serta dalam ketertiban dunia, nah, yang berdasarkan atas perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, ini yang sampai hari ini kita upayakan, yang sedang diupayakan oleh pemerintah untuk melunasi janji-janji kemerdekaan ini. Dan tentunya ini harus ada partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa bergantung diri kepada negara, kepada pemerintah, karena mereka juga kapasitasnya sangat terbatas. Sehingga kita ayo berbondong-bondong, kita harus bergandengan tangan untuk melunasi janji kemerdekaan ini. Agar apa? Agar semua bisa merasakan yang namanya pendidikan yang sama, apa yang kita rasakan hari ini. Mungkin kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di beberapa daerah belum merasakan apa yang kita nikmati saat ini. Nah, ini yang harus kita upayakan. Kita mungkin kalau terjun dalam dunia pendidikan, kita harus fokus membantu pemerintah dalam bidang pendidikan ini. Ayo kita mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan kapasitas kita,
sesuai dengan keilmuan, kemampuan kita, agar kita ini bisa terlibat secara langsung, kita berkontribusi secara langsung untuk bangsa ini, untuk melunasi janji kemerdekaan ini. Sehingga yang namanya pemerataan pendidikan, yang namanya pemerataan pembangunan ini bisa tercapai dengan cepat. Nah, jadi ini harus ada keterlibatan dari semua pihak. Kita tidak bisa bergantung tangan kepada pemerintah. Nah, mungkin itu kalau kita bicara terkait dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, ya. Tentunya harapan besarnya ini para penyelenggara negara, terkhusus untuk kita, semoga kita nanti ketika ada di posisi sebagai penyelenggara negara, kita ini benar-benar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini, baik secara pemikiran, baik secara sikap, baik secara perbuatan, ini secara totalitas, ya, mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu. Sehingga tatanan pemerintahan, tatanan kehidupan bernegara kita ini benar-benar sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan harapan cita-cita para pendiri-pendiri bangsa kita. Namun ketika penyelenggara-penyelenggara negara itu tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini dengan baik, saya kok jadi pesimis, ya. Kita ini kok jadi pesimis bahwasanya Indonesia ini akan mampu menjadi negara emas, ya, menjadi negara adidaya di tahun 2040-45. Namun ketika kita ini mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu dengan baik, insya Allah kita tidak usah menunggu tahun 2045 untuk mencapai yang namanya generasi emas tersebut. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bisa membawakan kemanfaatan untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.